semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 Sosiologi 1 dan pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil laporan dari aksi nyata kami. Aksi nyata kami berupa apa? Yaitu aksi nyata membagikan makanan kepada orang-orang pekerja-pekerja yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Hal itu berupa tukang-tukang, satpam, begitu juga petugas ojek. Nah, pada laporan kali ini kami akan menjelaskan apa saja. Kami akan menjelaskan peran kami masing-masing dalam proyek dan aksi nyata ini. Begitu juga dengan hambatan yang terkait dengan peran-peran tersebut, maupun juga penjelasan-penjelasan lebih lanjut tentang apa yang kami lakukan dalam berkontribusi dalam aktivitas aksi nyata ini. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Michelle. Nama saya Julia Fika Sanusi. Halo, perkenalkan nama saya Najmi Fedora Simanjuntak dari kelas 11E Sosiologi 1. Perkenalkan, nama saya Eusebis Verceli Kopong dari kelas 11A dan Sosiologi 1. Perkenalkan, nama saya Sarifah Keisha Nurfiani. Saya merupakan anggota dari kelompok 7. Saya berasal dari kelas peminatan Sosiologi 1 dan juga kelas 11D. Jadi, saya Moisyala memiliki peran sebagai pengurus sarana dan prasarana dalam proyek aksi nyata ini. Nah, maksudnya tugas saya menjadi apa dan apa saja yang saya lakukan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sarana dan prasarana. Jadi sarana atau prasarana sendiri adalah hal-hal yang dapat menunjang proyek ini. Nah, sarana sendiri lebih spesifiknya terkait pada alat-alat yang dapat kami pergunakan untuk dapat memenuhi tujuan kami dan memenuhi tugas kami untuk memenuhi aksi nyata kami. Sedangkan untuk prasarana adalah hal-hal berupa infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan kami ataupun kegiatan aksi nyata kami. Jadi, untuk membedakannya, sarana itu lebih seperti benda yang kami pergunakan, sedangkan untuk prasarana adalah lokasi ataupun bangunan yang kami pergunakan sebagai tempat. Istilahnya seperti itu. Jadi, peran saya sebagai pengurus sarana dan prasarana adalah untuk memastikan dan menentukan alat-alat maupun lokasi-lokasi gedung yang kami perlukan untuk dapat melakukan aksi nyata ini. Nah, saya akan membagi tugas saya menjadi dua bagian, yaitu pertama bagian sarana, di mana sarana yang kami pergunakan tidak terlalu banyak, karena sebelumnya kami untuk membagikan makanan terhadap pekerja-pekerja yang ada di sekitar sekolah, kami telah membeli bahan makanan yang diperlukan, begitu juga dengan minuman yang diperlukan, sehingga kami tidak menyediakan hal-hal tersebut. Tetapi kami menyediakan beberapa hal untuk dapat menunjang aksi nyata yang kami lakukan, yaitu pertama, kami menyediakan sarana berupa plastik ataupun kantong kresek yang kami gunakan untuk dapat membagikan makanan-makanan tersebut, di mana makanan yang telah kami beli kami letakkan di dalam kresek-kresek tersebut untuk dapat dibawa dengan lebih mudah ketika ingin dibagikan kepada pekerja-pekerja yang ada di sekitar sekolah. Nah, dari situlah kami dapat terbantu oleh alat tersebut untuk dapat melakukan aksi nyata kami. Nah, selain itu kami juga memiliki sarana di mana ketika membagikan makanan ini, kami juga menyelipkan pesan-pesan tertentu yang dapat menginspirasi pekerja-pekerja yang kami jadikan sebagai target untuk dapat tetap peduli terhadap sesama mereka dan tetap saling bertoleransi. Nah, untuk menyelipkan pesan-pesan tersebut, kami menggunakan beberapa sarana lain. Antara lain yaitu menggunakan kertas, printer, begitu juga dengan berbagai alat-alat untuk mengakomodasikan pesan-pesan tersebut. Kertas ini kami sediakan untuk dapat menggunakan mesin printer untuk dapat memprint pesan-pesan yang sudah kami siapkan pada hari-hari sebelumnya. Maka pada hari H saat kami melakukan kegiatan aksi nyata ini, kami menggunakan alat sarana berupa kertas dan printer untuk dapat memprint pesan-pesannya. Nah, setelah itu kami juga menggunakan sarana lain berupa gunting dan double tip, di mana kami menggunakan gunting dan double tip untuk memotong kertas yang sudah kami print tadi beserta dengan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Kemudian
untuk menggunting double tip yang selanjutnya akan digunakan untuk menempelkan pesan-pesan tersebut terhadap packaging ataupun terhadap styrofoam makanan yang sudah kami beli. Nah, dari situlah kami menggunakan sarana-sarana ini untuk dapat memenuhi aksi nyata yang kami coba untuk tujui. Nah, selanjutnya untuk prasarana yang kami gunakan ada apa saja? Yaitu ada dua. Saya sudah menentukan dua prasarana ini yang dapat kami pergunakan sesuai dengan tema yang kami pilih. Jadi kami menggunakan pertama prasarana berupa rumah salah satu anggota kami, yaitu rumahnya Keke, untuk dapat mempersiapkan semua alat dan bahan kami sebelum melanjutkan kepada lokasi prasarana kedua, yaitu gedung bangunan Smakis, di mana lebih tepatnya gedung bangunan Yosudarso, di mana kami mempergunakan keseluruhan lokasi Yosudarso untuk dapat menemukan target tujuan kami, yaitu para pekerja, untuk dapat membagikan makanan dan pesan-pesan yang ingin kami tujukan kepada mereka. Jadi prasarana utama yang saya tentukan untuk proyek ini kami dasarkan pada tema itu sendiri, yaitu lebih tepatnya pada Yosudarso dengan tambahan prasarana berupa rumah salah satu anggota kami. Nah, selanjutnya adalah apa yang saya hadapi ketika mengurus penentuan dan dalam menentukan hal sarana dan prasarana. Salah satu kendala terbesar yang saya alami yaitu ketika dalam hari H, sayangnya saya sebagai pengurus sarana dan prasarana telah melupakan satu detail kecil, di mana yang seharusnya kami menyiapkan plastik-plastik individual untuk dapat membagikan makanan dan minuman tersebut dengan lebih mudah terhadap target yang kami tujui, sayangnya telah tidak saya pikirkan. Maka hal tersebut terselip dari benak saya dan kami tidak dapat membagikan makanan tersebut dengan lebih efektif, yaitu dengan plastik untuk tiap masing-masing orang yang menerima makanan tersebut. Jadi sayangnya kami tidak dapat mengakomodasikan target kami untuk dapat membawa makanan dan minuman yang kami tawarkan dengan lebih mudah. Nah, dari situlah kami menemukan solusi di mana meskipun kami telah melupakan untuk membawa plastik individual untuk dibagikan kepada target kami masih bisa menawarkan alternatif lain, di mana kami masih memiliki plastik besar ataupun kresek besar untuk membawa makanan dan minuman ini secara keseluruhan. Nah, jadinya bagaimana solusi yang kami capai? Solusi yang kami capai adalah untuk membawa makanan dan minuman tersebut sekaligus secara bersamaan secara kelompok, di mana ketika membagikannya kami tidak menggunakan plastik kecil, melainkan kami langsung bekerja sama dalam mengambil styrofoam makanan, kemudian minumannya, kemudian sedotannya yang kemudian akan disodorkan langsung terhadap target tanpa pemberian plastik sama sekali. Mungkin solusi ini nampak seperti solusi yang tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, namun dalam nyatanya dalam proyek ini kami tidak menemui kesulitan ataupun komplain dari target di mana mereka kesulitan untuk membawa makanan mereka, melainkan kami masih bisa melakukan tugas kami dengan baik meskipun telah menghadapi kendala ini. Peran saya pada aksi nyata ini yaitu berupa membagi makanan dan air mineral kepada para pekerja di lingkungan sekolah, yaitu sekretaris. Tugas saya sebagai sekretaris adalah yang pertama, mencatat bahan apa saja yang diperlukan untuk aksi nyata ini. Yang kedua adalah membagi peran kepada setiap anggota kelompok dan memastikan setiap anggota kelompok memiliki perannya masing-masing. Yang ketiga, menentukan tempat sebagai titik kumpul kelompok. Yang keempat, mengajak diskusi setiap anggota kelompok, yaitu seperti menentukan kapan dan waktu dilaksananya aksi nyata ini. Yang kelima, sebagai pengingat setiap anggota kelompok agar tidak lupa dengan tugasnya masing-masing. Secara keseluruhan, hambatan atau kendala yang kami alami adalah setiap anggota kelompok memiliki kesibukannya masing-masing dan memiliki jadwal yang lumayan padat, sehingga kami terdapat hambatan atau kendala dalam menggabungkan atau menyatukan jadwal setiap anggota kelompok. Namun, pada akhirnya kami mendapatkan solusinya walaupun memiliki jadwal yang lumayan padat, yaitu mengajak teman-teman atau setiap anggota kelompok untuk berdiskusi dengan mengosongkan satu jadwal pada waktu itu untuk melakukan aksi nyata tersebut dengan waktu sesingkat mungkin agar tidak mengganggu pada jadwal yang lain. Peran saya pada aksi nyata membagi makanan dan air mineral kepada para pekerja di sekitar lingkungan sekolah adalah
sebagai bagian dari tim pendanaan. Tugas saya dalam divisi ini adalah mencatat seluruh kebutuhan biaya yang diperlukan, mengatur pengumpulan dana dari setiap anggota kelompok, serta memastikan dana yang tersedia cukup untuk membeli makanan dan air mineral yang akan dibagikan. Saya juga turut terlibat dalam pemilihan makanan yang akan dibeli dengan mempertimbangkan harga yang sesuai dengan kualitas yang layak untuk dibagikan. Nah, kendala utama yang kami hadapi dalam hal pendanaan adalah terbatasnya dana karena kami semua masih berstatus sebagai pelajar. Kami belum memiliki penghasilan sendiri, sehingga dana yang digunakan berasal dari hasil patungan bersama yang jumlahnya terbatas. Namun, melalui komunikasi dan kerjasama tim, kami sepakat memberikan kontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Kami juga menghemat dalam memilih makanan dan minuman yang harganya terjangkau, namun tetap layak untuk dikonsumsi. Dengan cara ini, aksi nyata tetap bisa terlaksanakan dengan baik, meskipun dana kami terbatas. Ini saya akan menjelaskan beberapa peran saya dalam proses aksi nyata yang telah kami lakukan. Nah, peran saya adalah sebagai multimedia di mana saya bertanggung jawab atas audio, video, dan dokumentasi. Nah, tugas saya sebagai multimedia adalah saya juga mendokumentasi segala kegiatan yang telah kami lakukan dari proses pemotongan kertas yang berisikan kalimat-kalimat penyemangat, dan juga terakhir saya mendokumentasi ketika teman-teman saya membagikan makanan kepada karyawan di sekolah serta Gojek. Nah, tetapi saya juga dibantu oleh beberapa teman saya dalam perekaman video sehingga berjalan dengan lancar. Tetapi ada juga beberapa hambatan dan cara penyelesaiannya di sini. Nah, saya akan jelaskan hambatan. Hambatannya di sini adalah memori HP saya mengalami kepenuhan sehingga proses pengeditan menjadi susah. Tetapi cara penyelesaiannya adalah di sini saya menggunakan HP lama saya dan saya mengirimkan video-video yang teman-teman saya presentasikan menjadi satu, serta saya mengirimkan ke GC. Tetapi dengan bantuan komunikasi dan kerjasama dalam antar kelompok, proses pembuatan video ini bisa berjalan dengan lancar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aksi nyata harmoni sosial. Saya dan kelompok saya memilih bidang sosial budaya yang bertema eksklusivisme kelompok, yaitu dengan membagi makanan dan juga air mineral kepada orang-orang yang berada di lingkungan sekolah tanpa membeda-bedakan. Saya dan kelompok saya juga menitipkan pesan dan juga surat yang berada di atas kotak makanan tersebut supaya dapat menginspirasi dan mengajak orang tersebut untuk bersama-sama lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Peran saya dalam tugas ini adalah pada bidang transportasi, yaitu saya berperan dalam menentukan rute yang paling aman dan cepat untuk sampai di lokasi tujuan. Di sini menggunakan mobil saya yang dikendarai oleh OOM saya dan juga rumah saya yang digunakan sebagai tempat berkumpul dan juga tempat menaruh makanan dan minuman sementara sebelum akhirnya akan dibawa ke sekolah. Nah, saya juga menentukan tempat atau lokasi-lokasi mana yang akan kami bagikan makanan dan air mineral seperti lobi sekolah, bantara, dan juga lingkungan-lingkungan sekitar sekolah yang dapat kami bagi-bagikan kepada orang tersebut. Nah, kendala yang dihadapi selama bagi-bagi makanan dan air mineral ini adalah pembagian waktu antar anggota kelompok. Karena ini banyak siswa-siswa yang mendapatkan tugas akhir atau ujian, karena ini akhir PSAS, maka kami semua sangat sibuk sama kegiatan belajar kami, sehingga kami
sangat sulit meluangkan waktu. Nah, dari situ kami dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan mengatasinya. Yang pertama itu kami bahas di grup dulu kan, di grup chat, gimana waktu yang paling sesuai dan pas sehingga tidak memberatkan anggota kelompok yang lain yang sama-sama kosong di waktu tersebut. Nah, setelah kami tahu waktu yang pas, kami dapat lebih mudah untuk melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya itu setelah menentukan waktu yang pas dan cocok, kami bersama-sama menentukan lokasi yang paling strategis untuk membagikan makan tersebut, sehingga kami memilih lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya itu komunikasi antar anggota kelompok sangat-sangat diperlukan dalam kegiatan pembagian ini, karena dengan komunikasi antar anggota kelompok dapat mempermudah proses pembagian makanan dan juga air mineral kepada orang-orang yang berada di lingkungan sekitar. Nah, daripada itu, sebaiknya kita bersama-sama lebih peduli kepada sekitar kita dengan membagikan apa yang kita punya, seperti membagikan makanan, minuman, dan sebagainya yang dapat membantu dan meringankan orang-orang tersebut. Di sini, saya dan kelompok saya dapat menyelesaikan tugas dengan baik karena kami dapat bekerja sama tim dan sama-sama menjalankan tanggung jawab kami masing-masing, sehingga kami tidak ada kendala yang terlalu besar. Kami hanya kesulitan dalam menentukan waktu tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi kepada orang-orang di sekitar agar bisa lebih peduli terhadap lingkungan di sekitarnya dan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Sekian, terima kasih.